Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa masalah kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ilmiah gobloknya kena ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang Khusyuk itu biasanya kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu cara ini dia coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, enggak ruan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Na'udzubillah. Ciri utama barang haram itu na'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik. Zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jari sing ngutangi kan 7 juta, mergo pedet gitu. Jari sing ngutang, kemudian mau 3.000. 3.000 untuk pentol, siomel. Udah kapan tentang ngarep kula. Sing ngutang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Nah saya bareng, dia nak ngono sahur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tak milih pedet limusin. Sisi tak milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Saya pedet ku biasa cara rambut utang wis anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luwes kon. Tapi jare sing utang, anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Malah uang jadi kiai itu berat-berat itu. Orang berat deh. Konsultan hukum itu sampai jadi pengacara. Menang ramenangu nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Jadi kiai gak. Salam template 20.000 taruhannya swarga neraka. Wong desa paling salam template 50.000 20.000. Tak kok aneh nak dijawab keliru swarga. Kan kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murah. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah nggih lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirapi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak
Bingungnya kok nak merodone ayu kita tambah bingung meneh kita rabi to orang malah bingung meneh. Orang mboten bingung hukum ya, nah iku ora kowe selera-seleramu. Gak kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-asu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-asu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu pegat tau orang lagi lumayan gue cadangan. Pusingnya kan dilaporan ke orang resmi. Coba kira bingung ya jadi ngukumi salah rokok, ngukumi bener orang melok ngeloni jajal kamu kan orang nunggu nih salam kan lah mau orang mulai ini lu kan rasanya jadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak pamor. Kau nak kepengen rambut bener rokok, nak mekat nak orang. Mergo Quran itu paling anti itu fatadaruha kal mu'allaqah, ngembangno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkel aku tak mau ngono. Aku donga aku ora pati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi yo. Mangkel kok. Ya mungkin tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing posting, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik nak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penante dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener dong boleh. Oh, bener. Nah, ini kulon sering ngerayu pangeran Gusti, kulon ini pantasnya mlebu swarga. Salah kula kata Allah, pokoknya pantasnya mlebu swarga. Jadi, mbok tentang urusan GR itu boten jeneng pantasnya ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darah ini goblok. Wong geladak kulo yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah, saiki misalnya gadakku tak dol 700 rupiah. Ini butuhku genteng tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Pak. Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu?
di apa sajalah, tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau enggak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Galah kalau nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau nu akhirnya takut, saya iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk berang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, kenapa? Emas itu kan sama terus sampai hilayomil. Ya. Makanya bank di dunia pun, buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah ambil perangkat. Akhirnya kalau jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas itu piro. Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat dan be ayat riba. Kedan ya mari riba itu ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri ya tukang. Mulane BPKB ini udah pinter-pinter. Nah, sekolah besuwi. Apa sedih ada nggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% saat kampung. Gak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ras sekolah berang persen? Berapa? 0%. Oh, berapa? Oh, setelah itu berarti busuk. Weling mesti itu tukang gadekno. Berang persen kan kali? 10. Dari ini ono, jangan aja. Ono. Pirang persen ya. Sudah semua sudah foto. Kalau sertifikat tanah, akeh nih. Maksudnya lebih akeh sekolahnya apa akeh ngomongnya? Oh berarti nak motor, mobil akeh sekolah. Nah, rumah agak aman, alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba fin nasi'ah. Ya innamar riba fin nasi'ah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasi'ah. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaramno kredit, aku kiai keruwetan kan, kiai kok ditanggal lucu kan, orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal, lucu kan. Nah gue kan pantas orang pati kiai kan lucu kan. Soal lucu, boleh lucu. Tapi ya orang haram lah sama orang di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim rapopo. Nak sing alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada uang aneh. Wes aneh. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari. Lah pengapesan orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita ada baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan sehingga sama masih punya rencana nanti baca Bukhari itu. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam.
Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqahu wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asyadun nasi syafaqatan li ummatihim, orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafirnya, dianggap kafir itu dipisahkan dari Nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat, semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ra'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas. Gak menangi Habib Zain, Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain. Gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanad-sanad kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah, kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanad-sanad itu. Tapi sanad ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanad-sanad ini terus kita jaga. Karena setelah sanad ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil kafir jaluk kuburan, itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu, mbok takok isik dia ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik.
Oke, satu pertanyaan lagi Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang tiba-tiba azan waktu sholat, ya Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu, karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang, mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain pokoknya gitu. Mohon pencerahannya Gus gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben sampean belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit, karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek, waktu tinggal 10 menit, ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar adzan, ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, nggak jelas. Adzan itu kan bukan akhir waktu sholat. Adzan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu udah harus supir Grab, udah harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada adzan, ya teruskan saja, kan udah akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman, kalau ada adzan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan, kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit atau tinggal 8 menit, waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan Injury time gitu. Nah, injury time, nah, gitu aja kok nggak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah, utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada, karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya, tapi sebaiknya, karena ini semuanya belum mendesak kan. Andai kan kamu teruskan nganter barang, kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik, karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu, dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih, ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kamarnya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak Adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua gitu. Jadi dikalahkan, tapi bukan karena kalah, justru karena tidak butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti salah lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya, kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau apa ke adik kamu, kira-kira saja ke adik kamu. Nah, Allah itu saking baiknya, hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial, itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit,
Kamu harus ngoperasi pasien dulu. Karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah, tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya, dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat, maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter, harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani, mati. Saya harus operasi, dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan kodok atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya, karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga zuhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi, ya kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya kodok yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap kodok karena asar gak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya, jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya, tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang, apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan gak ngefek sama sekali. Nah, nyanda. Terus kalau driver umpamanya dapat Ini order, yang tanya kamu malah. mewakili dalam, kalau ada driver dapat orderan food, nganterin makanan tapi makanannya non halal, itu bagaimana pripun? Nah, makanya itu tadi ya. Kamu tahu betul kalau itu non halal? Kalau itu sudah tahu pasti non halal, Nah, ya, tadi. daging Tyrannosaurus nonton mungkin. Ya, makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo, ini pekerjaan bos gitu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bis itu. Kadang-kadang kan didoain semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada cobat berarti kan doain cobat juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih. Kaidah umumnya menolong maksiat itu bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum. Kalau kita salah belum istighfar gitu, sudah salah nggak merasa salah itu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram, tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokahnya ngerti hukum, dia istighfar. Nah, tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal dikandani ngono kan ya repot deh. Nah kalau kita kiai guys gak apa-apa, pangeran sugih. Menurut sampean harusnya ternuntut Gus, saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin, ini gimana pertanggung jawabannya? Ya ribet kan. Tapi saya ulang lagi, itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa Rabbana zolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita pasti ada unsur nggak benernya gitu. Ya saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar kan. Cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet. Jadi misalnya ada perempuan mau ngojek ke sini ya diantar saja, jangan tanya detail.
Itu apanya mbak? Hubungannya dengan kamu apanya? Wah ya ribet kalau jadi kepo. Jadi gue tidak perlu gitu. Hanya sudah umumnya orang saja sudah. Nah, lama-lama juga gitu. Kalau ada bapak-bapak main itu ke siapa pak? Tujuannya laki apa perempuan pak? Surat nikah mana pak? Saya Saya sudah nikah gitu.